Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Widya Ningrum. Saya dari golongan A2, NIM 21.29050. Di sini saya ingin memaparkan mengenai cara menginstal aplikasi QuantumGIS dan juga memperkenalkan beberapa fitur yang ada di dalamnya. Karena sistem informasi geografi sendiri adalah digunakan untuk menyuplik, menyimpan, memeriksa, dan juga menampilkan data terkait geografi yang ada di permukaan bumi. Software yang digunakan adalah QuantumGIS, dapat digunakan untuk input data dan juga pengolahan data geospasial atau berbasis dengan tempat. Selanjutnya adalah langkah-langkah menginstal aplikasi QuantumGIS. Di sini adalah aplikasi QuantumGIS. Sebelumnya harus di-download di dalam Chrome atau bisa diakses melalui fasilitas Lab FKM di dalam web FKM. Klik next, kemudian I agree, kemudian next, kemudian klik QuantumGIS, sudah, kemudian diinstal. Lalu tekan finish. Baik, di sini sudah masuk di aplikasi QuantumGIS. Saya akan memperkenalkan beberapa fitur dan juga kita di sini akan membuat peta sederhana sekaligus memperkenalkan fitur-fitur yang ada di dalam QuantumGIS ini. Ada bagian project, edit, view, layer, kemudian ada bagian setting, plugins hingga help. Misalnya di bagian project, ini ada di bagian new, ini kita dapat menambahkan lembar kerja baru. Di bagian open, membuka file yang ingin kita olah. Bagian save, menyimpan, save as, misalnya menyimpan dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk PNG, bentuk JPG. Kemudian di bagian edit, ini ada bagian undo, redo, ada misalnya ingin memotong, mengcopy paste, ada cut features, ada copy and paste features. Kemudian di bagian view, apabila ingin memperbesar, memperkecil, menggeser lembar kerja, ada zoom in dan zoom out, tinggal diklik saja. Kemudian di layer, terdapat add vector layer dan add raster layer. Kalau add vector layer itu biasanya ingin menambahkan data, misalnya batas administrasi. Kemudian kalau add raster layer itu misalnya kayak data suhu. Kemudian di sini juga ada khusus data khusus, misalnya bagian vektor dan raster. Ini misalnya vektor ini ingin menambahkan data misalnya berbentuk seperti poligon, garis seperti itu. Kemudian kalau raster itu yang berbentuk tabel dan juga kolom. Kita di sini membuat peta sederhana sekaligus memperkenalkan beberapa fitur penunjang. Kita harus siapkan datanya. Kita sudah ada datanya dan juga kita dapat klik bagian add vector layer. Kemudian di browse, kemudian kita mencari format poly.shp. Misalnya kita salah satu saja. Ini kita klik open yang kedua, dan juga kita klik OK sebanyak data yang kita tambahkan. Nah, di sini sudah muncul peta wilayah, tetapi ini kita belum tahu ini kecamatan mana, kabupaten mana. Apabila kita ingin menimbulkan nama kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah ini, kita cukup klik dengan bagian sini, kita klik kanan properties, kemudian di bagian labels kita label this layer with, klik panah, kemudian kita scroll ke bawah ketemu kecamatan. Kita juga bisa misalnya merubah warna pada teks, misalnya di bagian color, misalnya kita jadikan warna putih, kita klik OK. Sekaligus di bagian style kita dapat mengubah warna peta di bagian color. Kemudian misalnya kita ganti warna hijau, kita klik OK. Dari hasil perubahan tadi kita klik apply dan kita klik OK. Maka warna pada wilayah tersebut dan juga keterangan kecamatan juga sudah berubah warna. Kita dapat memberikan nama peta ini sesuai dengan kecamatan. Kita tahu kecamatan Samigaluh, kecamatan Sentolo itu masuk di Kabupaten Kulon Progo. Jadi kita bisa klik ini bagian kanan, klik rename, kita tulis Kabupaten Kulon Progo. Oke.
Selanjutnya, kita ingin menambahkan beberapa icon di dalam peta, misalnya seperti judul, kemudian legenda peta, skala peta, itu kita bisa klik bagian project, kemudian diklik bagian new print composer. Nah, kita tulis misalnya peta Kabupaten Kulon Progo. Kemudian kita klik OK. Baik, di sini muncul lembar kerja baru. Apabila kita ingin menambahkan icon pada peta, misalnya pada peta itu terdapat judul, legenda, kemudian skala, arah mata angin, itu kita dapat tambahkan pada lembar kerja yang baru ini. Yang pertama kita dapat lakukan adalah klik pada bagian Add New Layer. Kemudian kita tarik secukupnya saja. Nah, maka peta yang tadi kita buat akan muncul. Oke. Kemudian pada item composition, kita juga bisa ubah page background, yaitu dengan klik change. Nah, di sini ada beberapa background yang sudah ditawarkan. Misalnya kita menggunakan background dotted, lalu klik OK. Maka background pada peta kita sudah berubah. Selanjutnya kita akan menambahkan judul pada peta ini. Kita dapat klik bagian Add New Label, kemudian ditarik secukupnya saja. Lalu pada bagian item properties QGIS kita hapus. Lalu kita bisa ketik misalnya peta sebaran penyakit PJK di wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2020. Lalu kita dapat scroll ke bawah. Pada bagian font, kita bisa atur font yang kita inginkan. Misalnya kita menggunakan Arial Black, kemudian pada size kita bisa ubah ukuran huruf. Misalnya kita ubah dari 10 menjadi 20. Lalu klik OK, dan di bagian alignment kita dapat atur bisa di kiri, di kanan, ataupun di tengah. Kita atur di tengah saja. Di bagian vertikal kita atur bagian middle. Maka judul pada peta pun sudah terlihat. Selanjutnya kita dapat memunculkan misalnya skala peta. Kita dapat mengeklik pada bagian kiri Add New Scale Bar, klik. Lalu kita dapat klik di bagian yang kita inginkan dan diatur sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu apabila kita ingin menambahkan legenda peta, kita dapat klik bagian kiri ada Add New Legend, diklik saja, kemudian kita tarik tempat di mana kita inginkan, misalnya di bagian kiri atas, lalu disesuaikan dengan peta. Intinya jangan sampai menutupi peta yang sudah kita buat. Lalu yang terakhir kita dapat menambahkan arah mata angin. Di sini ada Add Row, klik, kemudian ditarik sesuai dengan arah mata angin. Kita buat sederhana saja, yaitu ke arah utara. Oke. Baik, saat ini sudah ada peta sederhana yang menyatakan peta persebaran penyakit PJK di wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2020. Sudah terdapat legenda peta, kemudian sudah terdapat skala peta, kemudian arah mata angin. Lalu yang terakhir kita dapat lakukan adalah di save. Ada save as template. Kemudian kita dapat namai peta kita dengan peta Kabupaten Kulon Progo DIY. Klik save. Baik, itu tadi pemaparan mengenai aplikasi Quantum GIS, dari install aplikasi sampai perkenalan beberapa fitur beserta fungsinya, sampai pada pembuatan peta sederhana sekaligus memperkenalkan beberapa fitur yang dapat menunjang juga. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi